Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu wa ba'da. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada bapak-bapak semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafidin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih dapat menjalankan aktivitas kita, perkara duniawi dan perkara ukhrawi. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat, tabi'in, serta manusia yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bab syafa'ah. Bab syafa'ah. Ada yang masih ingat? Syafa'at menurut bahasa berasal dari kata apa? Kalau nggak? Asyafa'u. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Asyafa'u. Ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Sambil ragu-ragu. Ganjil apa genap? Yang ganjil yang mana? Lempar temennya. Ganjil. Ganjil apa genap coba? Genap. Asyaf'u itu artinya genap. Manusia itu sebelum meminta syafaat itu asalnya adalah ganjil, dalam kondisi sendirian, satu itu ganjil. Tapi ketika dia mendapatkan atau meminta syafaat kepada orang kedua, maka dia menjadi genap. Makanya asyaf'u itu adalah genap. Nah, kemudian secara istilah, ada yang masih ingat? Secara istilah, menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat atau menolak apa? Menolak bala, menolak mudarat, menolak keburukan. Atau bisa juga dibilang meminta pertolongan kepada orang lain agar diberikan manfaat dan dihilangkan mudarat. Sehingga status daripada orang yang memberikan syafaat apa? Sebagai wasilah, ya, sebagai asbab, gitu ya. Nah, kemudian seseorang itu mendapatkan syafaat itu ada 3 syarat. Ayo, ada yang masih ingat? Syarat yang pertama, ridho siapa? Kepada ridha Allah kepada si pemberi syafaat. Ya. Kemudian syarat yang kedua,
ridha Allah kepada penerima syafaat. Kemudian yang ketiga, atas izin Allah. Ini yang paling penting. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meminta syafaat nanti di akhirat kepada Rasulullah SAW, tentu harus ada 3 syarat tadi. Mungkin Allah ridha sama Nabi, ridha. Tapi yang jadi pertanyaan, ridha enggak Allah sama kita? Betul tidak? Ridha enggak Allah sama kita? Makanya untuk menggapai ridha Allah, supaya nanti kita dapat syafaat dan diridhai oleh Allah, dari sekarang kita beramal soleh. Makanya tadi pas khutbah Jumat itu dalam surah Al-Asr, ayat berapa tadi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kunci masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la yanfa'una illa liman irtadha." Mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha wa yarda. Betapa banyak malaikat yang berada di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Malaikat syafaatnya tidak berguna, kecuali apa? Apabila Allah telah mengizinkannya dan siapa yang dikehendaki atau diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat tersebut. Allah juga berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznillah." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada 3-tiganya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang dia diberikan syafaat di akhirat. Orang-orang yang dia nanti akan diberikan syafaat di akhirat. Jadi ada macam-macam syafaat. Syafaat itu secara umum dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi berapa, Pak? 2. Yang pertama adalah syafaat Nabi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, plus nanti ada perincian kekhususan hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Terus yang kedua adalah syafaat secara umum. Syafaat secara umum yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang nanti tentu atas izin Allah, atas ridha dari Allah, dapat memberikan syafaat bagi orang-orang yang lain, gitu ya. Nah, siapakah orang yang nanti akan diberikan syafaat di akhirat? Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang bahagia, yang paling bahagia, yang nanti akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi." Kata Nabi, orang yang paling bahagia nanti di akhirat mendapatkan syafaatku adalah dia yang ketika hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas dalam hatinya. Artinya tauhid, memiliki tauhid, tidak berbuat kesyirikan. Dan ini bertolak belakang dengan pemahaman kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Ada yang masih ingat pemahaman Mu'tazilah yang melenceng apa? Contohnya satu aja. Apa? Mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, kita harus tahu, Pak, ini akidah yang melenceng, enggak benar. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Terus pemahaman mereka, pemahaman Khawarij adalah
orang yang melakukan dosa besar itu kufur dan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, menurut mereka kekal di dalamnya. Ini pemahaman yang melenceng, Pak. Pemahaman yang sesat, nggak boleh diikuti. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar mereka nggak sampai kufur, tapi fasik, ya, fasik dan enggak kekal di dalam neraka, nggak kekal di dalam neraka, karena nanti dosanya akan dibersihkan dalam neraka, kemudian dimasukkan dalam surga. Karena dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting dia muwahhid, ahli tauhid, meskipun melakukan dosa-dosa besar, itu dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman orang Khawarij dan Mu'tazilah, kata mereka enggak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Bahkan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya, bahkan dihukumi kufur. Ini ekstremis. Enggak boleh kita ikuti pemahaman seperti ini. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak kufur, tidak kafir. Muslim tidak kekal dalam neraka. Kecuali orang yang kekal itu apa? Meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, belum sempat bertaubat. Belum sempat bertaubat. Atau memang maaf, kafir dari sononya, ya. Bukan orang Islam. Jadi gak semerta-merta berbuat dosa, kamu bukan Islam nih. Kalau udah kafir kan udah murtad gitu kan. Maka ini pemahaman ekstremis, ya, gak boleh. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, perhatikan, syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Luar biasa. Kurang baik apa Rasulullah? Ya. Pelaku dosa besar masih memiliki kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi jangan kemudian menyepelekan, nanti juga dapat syafaat. Ya. Dosa-dosa dulu aja lah, lakuin dosa lah, nanti tobat. Nggak boleh seperti ini. Ya. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi ahli tauhid dia dapat syafaat ketika di akhirat, meskipun dia melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Maka Pak, sebisa mungkin hari-hari kita jangan pernah luput dari baca Quran. Minimal misalkan sehari 1 ayat enggak apa-apa, yang penting istiqomah. Nanti 2 hari, hari kedua 2 ayat, hari ketiga 3 ayat. Nanti lama-lama terbiasa. Atau misalkan antum punya hafalan minimal 1 juz, itu saya jamin sudah merubah kehidupan antum. Minimal 1 juz. Kenapa? Karena orang yang punya hafalan, dia pasti akan menjaga hafalannya. Minimal 1 juz saja, dia akan dijaga hafalannya. Apalagi 2 juz, 3 juz, 5 juz. Nah tadi yang baca Quran. Dan baca Quran ini ada 2 kelompok jemaah. Kelompok yang pertama adalah dia baca Quran bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran kenapa? Supaya dipanggil seorang qari ketika di dunia. Ya, kemudian ada juga dia baca Quran apa? Niatnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Ingin mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran meskipun gak akan ketemu.
Kemudian dia baca Quran, tidak mengakui kebenaran Al-Quran, tidak meyakini keagungan Al-Quran, maka orang-orang yang seperti ini gak dapat syafaat dari Quran ketika di akhirat. Adapun yang dapat syafaat adalah orang yang baca Quran, kemudian nanti di akhirat baca Quran, kemudian meyakini kebenaran Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, meyakini keagungan Al-Quran, insya Allah dapat syafaat atas izin Allah. Dan ada dua surat yang nanti paling pertama kali akan datang menjadi syafaat. Kira-kira surat apa? Ada yang masih ingat? Zahrawain. Surat Zahrawain itu kata Nabi, bacalah Zahrawain karena sesungguhnya dua surat ini nanti akan datang seperti ghamaman, seperti awan yang nanti akan menaungi dan akan menjadi pembela bagi yang membacanya. Zahrawain surat apa, Pak? Surat apa? Al-Baqarah sama Al-Imran. Al-Baqarah sama Al-Imran. Jadi seluruh surat nanti akan jadi syafaat, tapi yang paling pertama datang membela pembacanya adalah dua surat ini, Al-Baqarah sama Al-Imran. Nah, kemudian yang ketiga, gemar bersolawat. Kata Nabi, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tentu ini adalah solawat Nabi, ya, solawat Nabi. Dan banyak hadis-hadis yang berkenaan tentang solawat Nabi. Contohnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bersolawat kepadamu? Maka kata Nabi, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini juga solawat Nabi. Atau solawat Nabi yang versi panjang, yang sering dibaca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, dan sebagainya sampai Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau minimal salawat Nabi yang paling minim itu adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad, kemudian mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini paling pendek. Yang kata Nabi, barang siapa yang dia pelit untuk bersolawat gak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bakhil. Siapakah yang bakhil? Dia adalah yang ketika nama Nabi disebut dia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, bersolawat. Kemudian yang keempat, meninggal dan disolatkan 40 orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, ahli tauhid. 40 orang ahli tauhid. Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazah 40 rajulan yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'atahullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Ingat, ahli tauhid yang jadi patokan bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Ya, karena banyak mungkin tokoh-tokoh dikenal oleh orang, ketika meninggal bludak yang nyolati. Yang jadi pertanyaan, ahli tauhid bukan, orang beriman bukan. Ya. Yang paling bagus apa? Kualitas plus kuantitas. Bahkan lebih dari 40 misalkan ahli tauhidnya, ini mantap, luar biasa. Ya. Dan ini berat 40 orang. Mungkin banyak orang yang kelihatannya soleh, belum tentu kemudian ahli tauhid, mungkin hanya beberapa saja. Dan ini minimal 40 orang. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi kita ulang kembali, orang yang diberikan syafaat di akhirat yang pertama apa? Memiliki tauhid. Yang memiliki tauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan, meskipun melakukan dosa besar akan dapat syafaat di akhirat. Kemudian yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Yang ketiga, disolatkan 40 orang yang apa?
ya, bergemar bersolawat. Ya. Nah kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut di orang yang dapat memberikan syafaat di akhirat. Orang yang dapat memberikan syafaat di akhirat. Jadi yang dapat memberikan syafaat itu bukan hanya nabi. Orang-orang beriman dan amal-amal soleh tertentu bisa memberikan syafaat. Contohnya siapa? Meninggal dalam kondisi syahid. Ya. Nabi bersabda, "Li syahidi 'indallah sittun." Ada 6 keistimewaan orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Apa keistimewaan yang pertama? Khisalin yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni semenjak tetesan darah yang keluar pertama kali. Netes sudah diampuni dosanya. Ya. Kan nanti kita jelaskan ada syahid secara duniawi, ada syahid secara akhirat. Ya. Karena ada orang yang dia meninggal dalam kondisi melahirkan pun disebut dengan syahid. Dan yang dimaksud di sini adalah syahid berperang dengan kafir harbi, ya, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dalam kondisi berperang, maka ini yang disebutkan. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, wa yura ma'adahu minal jannah, diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Ini berasal dari kata syahidah, ya, diperlihatkan. Wa yujaru min adabil qabr, dilindungi dari siksa kubur. Ya, ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok orang yang meninggal syahid kok dia enggak dapat fitnah kubur ketika di alam barzah? Kata Nabi, ya, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah pedang yang diayunkan ketika di dunia itu, kilauan pedang itu menjadi fitnah. Artinya menggantikan fitnah ketika di alam barzah. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'manu minal faza'il akbar, aman dari kegoncangan yang sangat besar. Yang kelima, wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju minal huril ain, dihiasi dengan perhiasan keimanan dan dinikahkan dengan siapa? Bidadari. Pengen Pak? Ya. Udah nikah belum? Belum. Ya. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi misalkan alhamdulillah kondisi belum menikah, itu nanti di akhirat nggak ada manusia yang jomblo, semuanya dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah kemudian yang tadi yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keenam, ini yang masya Allah. Wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Masya Allah, memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang meninggal syahid masuk ke dalam surga, dia pengen kembali lagi ke dunia, pengen berperang lagi, pengen mati lagi, supaya dapat keutamaan di surga dengan keutamaan yang sama. Ya, karena luar biasa keutamaan. Nah, jadi syahid yang pertama tadi, yang dia mendapatkan syafaat adalah syahid yang meninggal berperang dengan kafir harbi. Ya. Kafir harbi itu apa? Orang kafir yang dia apa? Memerangi kaum muslimin secara diam-diaman maupun secara terang-terangan. Itu kafir harbi. Dan mendapatkan pahala keutamaan-keutamaan yang kami sebutkan tadi. Makanya meninggal dalam kondisi berjihad itu dia mendapatkan syahid di dunia dan mendapatkan syahid di akhirat. Ya.
Sehingga ketika di dunia itu orang yang meninggal dalam kondisi syahid itu nggak perlu disolatkan, nggak perlu disolatkan. Cukup dikasih kain kafan, mohon maaf, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dimandikan, dan ada sebagian ulama yang mengatakan juga nggak perlu disolatkan. Cukup dikasih kain kafan, kemudian dikubur. Ini mati syahid. Kemudian Nabi juga menyebutkan ada seseorang yang dia juga mendapatkan predikat syahid. Asy-syuhada khamsah, kata Nabi. Mad'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Mati karena terkena wabah. Ya, jadi waktu ada Covid itu tahun berapa? 2019. Ada yang meninggal karena Covid misalkan. Insya Allah dalam kondisi syahid. Amin. Yang pasti meninggalnya bukan dalam kondisi maksiat. Jadi gak semuanya mentang-mentang kena wabah kemudian syahid dulu. Kemudian yang kedua, meninggal karena sakit perut. Kemudian yang ketiga, meninggal karena tenggelam. Dan kemudian yang selanjutnya meninggal karena tertimpa runtuhan. Dan yang kelima adalah orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seperti orang mencari nafkah, itu meninggal dalam kondisi di jalan Allah, syahid juga, misalkan meninggal alhamdulillah. Ya. Atau kemudian misalkan dalam kondisi sedang perjalanan menuntut ilmu, qadarullah meninggal dunia, juga syahid juga. Karena dalam kondisi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syahid yang ini kata para ulama itu tidak dihukumi seperti syahid yang pertama tadi. Sehingga perlakuannya ketika meninggal itu tidak sama. Tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan dan dikuburkan. Tapi kalau yang syahid yang meninggal dunia karena berperang, nggak perlu dimandikan, ya, cukup dikafankan, nggak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Cuma kalau seandainya mau disolatkan, kata para ulama juga boleh. Ya. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah, kalau yang syahid yang kedua tadi, yang meninggal karena tenggelam, karena reruntuhan, karena sedang perjalanan, karena sakit perut, karena wabah, kata para ulama, dia mendapatkan pahala di akhirat, tapi pahalanya tidak sama seperti syahid yang berperang tadi. Tetap mendapatkan pahala tapi tidak sama. Seperti meninggal ketika melahirkan, itu juga dihukum syahid. Nah kemudian yang ketiga, ada yang dia dikatakan syahid di dunia, tapi tidak dikatakan syahid ketika di akhirat. Berperang, tapi tujuannya apa? Ghanimah. Tujuannya harta rampasan perang. Sehingga ketika syahid meninggal, perlakuannya sama seperti yang syahid pertama tadi. Enggak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, atau enggak perlu disolatkan, langsung dikuburkan. Tapi enggak dapat pahala di akhirat. Enggak dapat apapun di akhirat, enggak dapat pahala. Nah bisa dipahami Pak ya. Nah kemudian orang yang dapat memberikan syafaat yang kedua adalah orang yang ketika di dunia dia beribadah bareng, ngaji bareng, haji bareng, sholat bareng, pokoknya ibadahnya senantiasa bareng. Maka nanti salah satu dari orang ini akan menjadi penolong salah satunya. Nabi bersabda, Rabbana
kanu yasumun ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna fayuqalu lahum ukhriju man araftum. Ada dua orang mukmin yang di surga, mereka berkata, ya Rabb, kami dahulu ketika di dunia berpuasa bareng, kami dahulu ketika di dunia sholat bareng, ketika di dunia kami berhaji bersama-sama. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarkanlah oleh kalian, ya, teman-teman kalian tadi dari api neraka. Jadi kalau bahasa kita gini lah, ketika di dunia sering ibadah bareng, kemudian salah satunya masuk surga, salah satunya qadarullah masih di neraka. Maka yang masuk surga ini bertanya, ya Allah, kami ketika di dunia sering ibadah bareng, haji bareng, sholat bareng, ngaji bareng, kok nggak ada temanku ya Allah? Maka kata Allah, ya, carilah di neraka, angkatlah, kemudian masuklah ke dalam surga. Ya. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Sehingga Allah mengharamkan tubuh orang ini dimakan oleh api neraka. Dilindungi tubuhnya, masuk neraka, dia pilih tuh siapa aja teman-temannya yang bisa dia selamatkan, dia bawa ke surga. Masya Allah. Paham Pak ya? Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kami telah mengeluarkan semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, irji'u, kembalilah. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Kata Allah, kembalilah ke neraka. Kemudian siapa saja di antara kalian yang kalian dapati, kawan-kawan kalian tadi yang dia memiliki keimanan meskipun seberat 1 dinar, keluarkanlah, bawalah ke dalam surga. Masya Allah. Maka dikumpulkan itu orang-orang, kemudian dibawa ke surga sekelompok orang yang banyak. Kemudian ya Allah, kami telah mengeluarkan orang dari neraka, dimasukkan dalam surga sangat banyak ya Allah. Kata Allah, irji'u, kembalilah. Faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfin dinaran min khairin fa akhrijuhu fa yukhrijuna khalqan katsira. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah lagi ke neraka. Cari lagi kawan-kawan kalian. Ya, cari lagi. Meskipun mereka hanya memiliki keimanan setengah dinar, keluarkanlah mereka dari neraka. Dicari lagi itu, ya, dicari lagi sekelompok orang, dikeluarkan dari neraka, bawa ke surga. Kemudian bilang sama Allah, ya Allah, kami merasa semuanya sudah kami bawa gitu kan. Ya, kami tidak sisakan. Kata Allah, irji'u, kembali lagi ke surga, cari lagi. Mungkin masih ada yang ketinggalan. Faman wajadtum fi qalbi misqala dzarrah min khairi fa akhrijuhu fa yukhrijuna khalqan katsira. Kata Allah, kembali lagi ke neraka. Kembalilah, cari lagi. Keluarkan orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Apa biji dzarrah itu? Nah, kalau kita lihat dalam tafsir itu ada tafsiran sebagian ulama itu biji sawi. Ya. Ada yang mengatakan seperti debu, pokoknya kecil lah. Keimanan yang kecilnya sekecil biji sawi, dapat syafaat. Suruh ngeluarin. Masya Allah, luar biasa. Makanya ya, saya pribadi mewasiatkan kepada kawan-kawan semua, pertama kalau saya punya salah, mohon dimaafkan. Ya. Punya salah yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Ya. Kemudian kalau seandainya kawan-kawan masuk ke dalam surga, ya, kemudian kok ini mana nih, mas duit kok nggak ada? Gitu. Seandainya masuk surga, di mana nih nggak ada? Cari, Pak.
cari kawan-kawan yang lain, bawa mereka ke dalam surga. Ini adalah syafaat yang secara umum, syafaat secara umum yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Kemudian ada juga syafaat kepada pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asal, mohon maaf, orang kafir itu nggak dapat syafaat, Makanya Allah Taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kemudian Allah juga berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, yang sudah jelas-jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau sudah meninggal dunia, nggak boleh didoakan ampunan, nggak boleh didoakan ampunan. Jadi ayat ini, Pak, turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyaksikan wafatnya Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pamannya Rasulullah. Abu Talib ketika meninggal dunia, Pak, itu dalam hadis itu disebutkan beliau belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Abu Talib itu ketika hidup membela Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW. Abu Talib. Pada saat meninggalnya Abu Talib, di sampingnya ada Abu Jahal. Kemudian juga ada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapan yang nanti ketika di akhirat aku akan membelamu dengan ucapan itu." Abu Talib melihat Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang Abdul Muthalib?" Abu Talib diam. Nabi ulangi lagi, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah." Sampai 3 kali, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang nanti akan menjadi hujah. Di akhirat aku akan membelamu." Maka ternyata Abu Talib enggak mengucapkan. Enggak mengucapkan. Abu Jahal di sampingnya tetap. Dia bilang, "Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang?" Maka akhirnya Abu Talib mengucapkan apa? "Aku tetap berada dalam agama nenek moyangku." Abu Talib. Maka kemudian Rasulullah SAW sedih, Pak. Orang yang senantiasa membela ketika beliau berdakwah. Nabi kemudian sedih. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai pamanku, aku akan mendoakan ampunan untukmu." Maka turun ayat ini, surat At-Taubah. "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah, tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Nabi ditegur oleh Allah. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri, yang sudah jelas-jelas bahwa orang yang meninggal dalam kemusyrikan masuk ke dalam neraka jahanam. Riba. Lagi-lagi tauhid. Kemudian orang kafir juga enggak dapat syafaat.
Inni harramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Nabi aja nggak boleh doain orang yang sudah meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Makanya dulu ada yang tanya, ya, orang tuanya ya, itu mohon maaf masih beragama non muslim. Kemudian tanya sama kami, Ustaz, gimana? Boleh nggak kami mendoakan ampunan yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup? Bolehkah kami mendoakan supaya yang sudah meninggal itu masuk surga? Ya nggak boleh, gimana lagi? Nggak boleh. Ibarat antum menentang ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik dan kafir masuk neraka. Antum masih minta supaya dikeluarin, nggak boleh. Menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika masih hidup, baru boleh. Kecuali masih hidup. Nah, kami katakan yang masih hidup doakan supaya dapat hidayah. Boleh didoakan ampunan, boleh kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal sudah tertutup, nggak bisa lagi. Karena nggak ada kesempatan untuk taubat, untuk mendapatkan hidayah. Sudah tertutup pintu taubat dengan meninggal dunia. Sebenarnya banyak sekali hikmah, ya, faedah yang bisa kita ambil dari kisah dari Abu Thalib. Di antaranya adalah bahwa hidayah itu mahal, ya, mahal dan gak pandang bulu. Maksudnya meskipun seorang nabi, seorang rasul, ternyata ketika Allah tidak menetapkan hidayah kepada kerabatnya, ya gak bisa juga, gitu ya. Wah, hidayah itu kan ada dua, hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah irsyad ini adalah hidayah melalui penjelasan manusia. Misalkan antum memberikan nasihat kepada keluarga yang mohon maaf masih belum memeluk Islam, kasih nasihat ternyata masuk, ternyata jadi mu'alaf. Ini hidayah irsyad. Kemudian yang kedua hidayah taufik. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dijelaskan seperti apa, kurang apa Nabi Muhammad SAW, sayangnya luar biasa dengan pamannya. Sampai ketika meninggal didampingi, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah. Terus diulang-ulang, enggak dapat juga. Ini hidayah taufik. Allah yang berhak memberikan hidayah itu. Kalau Allah enggak beri, meskipun seorang nabi enggak diberi juga, gitu ya. Kemudian contoh lagi nabi siapa yang kerabatnya dalam kondisi kafir? Nabi Nuh. Siapa? Anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh. Gak dapat hidayah taufik. Nabi Nuh bilang, wahai anakku, ikut aku ke kapal. Gak mau, wahai ayah, aku pengen naik ke gunung. Ngeyel. Istrinya berkhianat. Seorang nabi itu. Tapi ketika Allah menghendaki hidayah, meskipun dia berdampingan dengan seorang kafir yang zalim, ngaku Tuhan, Fir'aun, Allah menghendaki hidayah taufik kepada istri Fir'aun, ia beriman, gitu ya. Hidayah itu sangat mahal, faedahnya luar biasa itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk meskipun kepada orang yang kalian cintai, meskipun kepada orang yang kalian kasih, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha. Bukanlah kewajiban bagi kalian untuk memberikan hidayah kepada mereka, bukan. Kewajiban kita memberikan penjelasan. Masalah nanti dapat hidayah apa enggak itu Allah yang ngasih. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Begitu Pak ya. Nah tadi orang yang sudah meninggal dalam kondisi musyrik dan kafir enggak boleh didoakan. Ya. Tapi kalau masih hidup, doakan terus. Doakan terus. Bahkan Nabi itu Pak, dalam sebuah
riwayat dalam sirah Nabawiyah, beliau itu pernah berperang. Pipi beliau tembus panah, berdarah-darah. Sampai kemudian Fatimah, anaknya beliau, itu membakar karpet. Kemudian abunya itu ditempelkan di pipinya Nabi supaya darah itu nggak keluar terus. Kemudian Fatimah marah, telah mengucap kemurkaan Allah yang telah melukai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau malah mendoakan, Pak. Beliau itu perang dengan orang-orang kafir ketika itu. Nabi mendoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku kafir ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Luar biasa. Kalau kita melihat akhlaknya Nabi itu, Masya Allah. Kemudian ada juga asar sahabat, ya, sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair. Beliau adalah sahabat yang ayahnya itu masih dalam kondisi Yahudi. Kemudian pas meninggal itu Sa'id bin Jubair itu nggak mau ikut ngurusin jenazahnya, pergi begitu aja. Ya. Maka kemudian ada sahabat yang tahu, kemudian ditegur, tidak sepatutnya engkau melakukan itu. Alangkah baiknya jika engkau ikut memandikannya, mengikuti jenazahnya dan memintakan ampun untuknya ketika masih hidup. Nah, ini akhlak juga, Pak. Meskipun itu misalkan ada yang orang tuanya belum memeluk Islam, tetap kita ikut mengurusi jenazahnya, enggak masalah. Ikut memandikan, ikut mengantar. Yang penting enggak ada ritual-ritual mereka. Boleh enggak mendoakan perkara duniawi? Misalkan, semoga engkau sukses. Boleh enggak? Kira-kira boleh enggak? Masih hidup. Kalau udah meninggal gimana? Ya. Masya Allah. Enggak Masya Allah. Semoga sampai menjadi orang yang sukses. Boleh perkara duniawi, ya. Boleh. Maka pernah ada seorang sahabat, ya, sahabat ini diberikan salam oleh orang Yahudi. Assalamualaikum. Kemudian sahabat menjawab, wa'alaika warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu pergi, ya, kemudian ada sahabat lagi, itu bukan muslim katanya. Kok kamu bilang wa'alaika warahmatullahi wabarakatuh? Akhirnya nyamperi lagi kepada si Yahudi ini. Kemudian mengatakan inna rahmatullahi wabarakatuh 'alal mu'minin. Diulangi, sesungguhnya rahmat Allah dan berkah Allah itu diberikan oleh orang mukmin. Walakin atallallah hayataka wa aksara malaka. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbanyak harta dan anakmu. Rahmat berkah itu untuk orang muslim. Boleh kita mendoakan semoga menjadi orang kaya, semoga menjadi orang sukses, dipanjangkan umurnya, banyak harta, banyak anak, boleh. Catatannya apa? Bukan kafir harbi. Paham ya? Tahu nggak kafir harbi itu apa, Mas? Nah, yang memerangi kaum muslimin dengan sembunyi maupun terang-terang. Ya kalau sampai doakan mudah-mudahan sukses, makin mantap nanti mereka. Nggak boleh. Kita selesaikan, Pak, ya. Kemudian yang paling dianjurkan adalah mendoakan hidayah. Sunnah hukumnya ini, ya, mendoakan hidayah. Nabi pernah ada orang Yahudi yang dia pura-pura bersin di dekat Nabi Muhammad SAW. Ya, bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, jawabnya gimana? Yarhamukallah. Apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Dan Yahudi ini berharap
Nabi menjawab dengan yarhamukallah. Tapi Nabi nggak jawab itu. Nabi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa artinya? Semoga Allah memperbaiki kehidupanmu dan memberikan hidayah kepadamu. Bisa dipahami, Pak? Ya, jadi begitu. Sunnah hukumnya kita mendoakan hidayah kepada mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan jemaah? Tidak ada, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.